STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Yaqulu rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam yang mulia ini kembali memberi kepada kita kesempatan untuk bertemu, saling berbagi ilmu, membacakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla dan hadis Rasulnya, serta mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadisnya. Tentunya ini merupakan sebuah kemuliaan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan al-istiqamah dan kekokohan kepada kita semuanya di atas Islam wal iman sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan terakhir kita telah menyebutkan poin yang kedua dari kebiasaan-kebiasaan orang-orang al-jahiliyah yang diperangi oleh Nabi SAW, kemudian diberantas. Dan malam hari ini insyaallah kita akan baca poin yang ketiga. Dan poin yang ketiga yang akan kita baca ini termasuk perkara yang sangat besar yang terjadi di zaman kita ini. Dan tidak ada yang membuat kaum muslimin terjatuh ke dalam perkara ini kecuali hawa nafsu yang ada pada diri mereka. Kemudian mereka berupaya untuk meninggalkan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-mas'alatu tsalitsah, masail al-jahiliyah yang ketiga adalah
i'tibaruhum mukhalafata wali al-amri fadilah wa ta'atahu wal inqiyad lahu dhillatun wa muhanah. Jamaah yang dimuliakan Allah, masalah yang ketiga adalah orang-orang al-jahiliyah dahulu mereka menganggap menyelisihi dan menentang penguasa itu adalah sebuah keutamaan. Sedangkan taat serta patuh kepadanya ini adalah sebuah kehinaan. Ini menurut orang-orang al-jahiliyah, baik dari kalangan musyrikin, ahlul kitabain, al-yahud wal nasara. Yang begini ini insyaallah kita akan mengetahui kemana kita membawa dan kita menghadapkan wajah kita. Apakah kita mengikuti orang-orang al-jahiliyah tersebut atau justru kita akan tunduk dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah, sebelum saya baca apa yang dikaji oleh Syekh rahimahullah ta'ala dari masail al-jahiliyah ini, ada satu hal yang penting untuk saya sebutkan dan untuk kita pahami dengan baik, yaitu kita sebagai muslimin sangat meyakini bahwa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah nabi dan utusan Allah. Kita semua sepakat? Iya apa tidak? Semua kita meyakini. Tidak ada di antara kita yang ada di sini ataupun kaum muslimin yang lainnya yang mereka tidak meyakini Muhammad itu sebagai nabi dan utusan Allah. Karena seseorang masuk ke dalam Islam itu dengan syahadatu an la ilaha illallah dan syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Jemaah yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan kita termasuk di dalamnya, yang mengaku bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan utusan Allah, minimalnya ada 5 poin, 5 perkara yang harus kita jalankan sebagai konsekuensi kita sebagai umat Nabi. Yang pertama adalah ta'atu bima amar, mentaati apa yang diperintahkan oleh Nabi. Ini pertama. Kemudian yang kedua, tasdiquhu bima akhbar, membenarkan semua berita yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selama riwayatnya adalah sahih. Tidak boleh kita mendustai. Ini kewajiban kita yang kedua kepada Nabi. Kemudian yang ketiga, wajtinabu manaha anhu wa zajar, menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Nabi, apapun. Saya tidak berpanjang lebar membahas tentang ini karena di sana banyak ayat dan hadis-hadis Nabi yang memerintahkan kita untuk menjauhi sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, alla na'budallah illa bima syara'. Kita tidak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla kecuali dengan syariat, contoh dan bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima,
alla naqaddima qaula ahadin ala qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak dibenarkan untuk mengedepankan pendapat seorang pun di hadapan pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini 5 kewajiban yang harus kita jalankan kepada Rasulullah. Kalau kita mengaku beliau sebagai nabi dan utusan Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita sudah paham ini dan kita sepakat kemudian kita yakin dengan yang ini, kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala, dan nanti kita akan sebutkan beberapa penjelasan para ulama, dan juga kita akan sertai dengan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla dan hadis-hadis Rasulullah. Beliau mengatakan, inna mukhalafata waliyil amri wa adam al-inqiyadi lahu fadilah wa sam'a wa ta'ata lahu dhullun wa muhana. فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة وغلظ في ذلك وأبدى وأعاد. Di antara kebiasaan orang-orang al-jahiliyah adalah mereka menganggap bahwa sikap menyelisihi, menentang penguasa dan tidak tunduk kepada mereka, ini adalah sebuah keutamaan menurut mereka. Sedangkan mendengar dan taat kepada penguasa, inilah yang dimaksud dengan kehinaan dan kerendahan. Ini menurut orang-orang al-jahiliyah. Nas'alullah as-salamata. Kita memohon keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa khalafahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyelisihi mereka. Wa amara bis-sam'i wat ta'ah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mendengar dan taat kepada mereka, tentunya di dalam perkara yang ma'ruf, wan nasihah, dan menasihati mereka, wa ghalladha fi dzalik, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tegas sekali di dalam permasalahan ini, wa abda wa aada, dan terus beliau ulang-ulang di hadapan para sahabat. Wa hadhihi al-masail ats-tsalath hiya allati jama'a bainaha fi ma sahha anhu fi sahih, datang di dalam Sahih al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda. Coba lihat dan kita perhatikan baik-baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini tadi yang kita sebutkan bahwa ketika kita mengaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai nabi dan utusan Allah, kita harus taat, kemudian membenarkan serta menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yardha lakum thalathan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meridhai 3 perkara kepada kalian. Yang pertama adalah an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama yang Allah ridhai adalah kalian beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kalian tidak melakukan kesyirikan kepadanya dengan sesuatu apapun. Ini poin yang pertama yang diridhai dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini telah kita bahas di dalam pembahasan pertama di dalam masail al-jahiliyah. Kemudian yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang kedua yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla adalah kalian berpegang teguh dengan tali Allah Azza wa Jalla, Al-Quran was sunnah.
wala tatafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Ini sudah kita bahas di dalam poin yang kedua, di dalam masail al-jahiliyah. Kemudian yang ketiga, wa antanasahu man wallahu amrakum, dan kalian menasihati, tentunya dengan lembut, dengan sopan, saling berwasiat, tidak menentang orang yang Allah Azza wa Jalla beri tanggung jawab untuk mengurusi urusan kalian dari kalangan penguasa. Ini 3 hadis ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Dan sangat gamblang, sangat jelas hadirin yang dimuliakan Allah, hadis ini menerangkan kepada kita tentang wajibnya kita mentaati pemerintah, pemimpin muslimin di dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Adapun di dalam perkara yang jelek, kita tidak dianjurkan untuk mengikuti mereka, namun kita tidak dibenarkan untuk melakukan penentangan kepada penguasa. Datang di dalam ayat, di dalam surah An-Nisa ayat 59, Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kita insya Allah termasuk dari orang yang terpanggil di dalam ayat ini, jamaah yang saya muliakan. Allah mengatakan, ati'ullaha wa ati'ur rasul, taatlah oleh kalian Allah Azza wa Jal, dan taatlah kalian kepada Rasulullah. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin di antara kalian. Ini jelas sekali hadirin yang dimuliakan Allah. Ayat yang menjelaskan kepada kita tentang kewajiban taat kepada penguasa dan tidak melakukan penentangan kepada mereka. Apalagi Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu taala, kata Nabi SAW, coba perhatikan hadis ini, beliau mengatakan, man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir alaihi. Ini sabda Rasulullah, bukan saya yang mengatakan. Yang mengatakan ini adalah manusia yang paling mulia, manusia yang Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quranul Karim, alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan itu adalah wahyu yang Allah Azza wa Jalla wahyukan kepada beliau. Sehingga apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu benar. Tidak akan pernah salah. Apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pasti benar dan selalu benar. Yang salah itu adalah akal dan hawa nafsu kita. Itulah yang salah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian melihat pada penguasanya tersebut sesuatu yang ia benci, apa kira-kira? Banyak hal ya, banyak permasalahan yang kita benci dari penguasa kita. Memperkaya diri, melakukan kezaliman, lebih memperhatikan keluarganya, tidak menepati janji-janjinya. Ini sesuatu yang kita sangat benci yang ada pada penguasa kita, penguasa muslimin. Coba lihat bagaimana bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nabi SAW tidak mengatakan tentang dia, jatuhkan dia, turunkan dia. Tidak. Nabi SAW mengatakan, "Falyasbir alaih," hendaknya kalian bersabar. Sabar. Ditanya oleh para sahabat, "Wahai Rasulullah, sampai kapan kita bersabar dengan keadaan melihat keadaan pemimpin yang seperti ini?" Dijawab oleh Nabi SAW, "Sampai kalian nanti bertemu aku di telagaku di yaumul mahsyar. Sabar kalian." Ini menunjukkan bahwa tidak benar. Coba lihat, ketika lahir seorang pemimpin yang sangat bejat dan bengis dahulu, di zaman masih hidupnya para tabi'in, masih hidup sebagian sahabat Nabi radhiyallahu alaihim, seorang pemimpin yang bernama Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi Al-Zalim, dijuluki dengan apa? Al-Zalim. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, ia membiarkan lebih dari 200.000 kaum muslimin mati lapar dan dahaga. Coba lihat, muslim dia. Waktu itu masih hidup Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Masih hidup Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Orang-orang yang didengar suara mereka kalau dikumpulkan masa hari itu masa akan bergerak. Sampai-sampai Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu lebih melazimkan beliau duduk di rumah beliau, tidak mau berbicara dan bersabar dari perkara itu. Sampai kesabaran mereka tersebut, jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Azza wa Jalla gantikan kepada mereka seorang pemimpin yang taat kepada Allah, memperhatikan rakyatnya, seorang alim ulama yang bernama siapa? Umar ibnu Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Buah dari kesabaran. Sehingga jemaah yang dimuliakan Allah, apa yang dikatakan oleh Nabi SAW ini pasti benar. Yang salah itu adalah hawa nafsu kita. Yang salah itu adalah akal kita. Ketika akal kita ini bermain, nah ini sudah nggak benar nih seperti ini. Kita harus turunkan. Kita harus mencelanya. Kita harus menentang. Coba jemaah yang dimuliakan Allah, kita tentang penguasa kita cela mereka. Kira-kira ada tidak perubahan? Tidak ada perubahan. Kalau kita doakan mereka sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, kita doakan mereka kebaikan, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi perubahan. Nah sekarang kaum muslimin kayak bermimpi ingin mendapatkan pemimpin yang taat kepada Allah Azza wa Jalla, bermimpi. Sedangkan mereka tidak mau taat kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana mungkin Allah Azza wa Jalla akan memberi kepada kita pemimpin yang baik, pemimpin yang taat, dalam keadaan kita sendiri sebagai muslimin tidak mau taat kepada Allah Azza wa Jalla. Kesyirikan di mana-mana. Adzan dikumandangkan, kita masih sibuk di toko kita, di kantor kita. Salat zuhurnya itu menjelang salat asar. Salat asarnya sudah mau masuk maghrib. Ya, salat maghrib ketika sudah dekat waktu isya. Salat isya kadang jam 3 malam. Jamaah yang dimuliakan Allah, penguasa yang ada itu adalah cerminan terhadap rakyatnya. Rakyatnya jelek, demikian penguasanya Allah pilih untuk mereka. Kalau kita berbicara dahulu, kenapa dahulu para sahabat dipilih pemimpin kepada mereka manusia yang mulia, Rasulullah SAW? Karena rakyatnya itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, dan manusia-manusia terbaik yang lain. Para sahabat setelah meninggalnya Rasulullah, dipilih kepada mereka pemimpin dari Abu Bakar As-Siddiq. Datang yang berikutnya Umar bin Al-Khattab. Datang yang berikutnya Utsman bin Affan. Yang berikutnya Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena memang rakyatnya adalah generasi terbaik umat ini. Bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin.
Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita terkadang tidak sadar kita ini sudah terjatuh ke dalam menentang penguasa muslimin. Gak sadar kan? Kita telah terjatuh ke dalam kebiasaan yang dahulu orang jahiliyah mereka berpegang teguh di atasnya. Semua ini karena disebabkan karena kita tidak memiliki ilmu. Nah, diriwayatkan sebuah hadis oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dan para ulama yang lainnya dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa akan datang nanti sebuah zaman, sebuah masa di mana pada masa itu akan lahir para pemimpin-pemimpin, kata Nabi, qulubuhum qulubus syayatin fi jismanil ins. Hati mereka itu seperti hatinya syaitan yang menjelma di dalam tubuh manusia. Kira-kira parah tidak ini dikabarkan oleh Nabi? Parah sekali. Akan datang nanti sebuah zaman di mana akan bermunculan para penguasa-penguasa yang hati mereka itu adalah hatinya syaitan menjelma di dalam tubuh manusia. Nah, para sahabat ridwanullah alaihim mendengar ucapan ini, mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, fahal nunabidhuhum bisayf ya Rasulullah? Apakah boleh kami memerangi mereka dengan pedang mereka, dengan pedang-pedang kami wahai Rasulullah?" Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La, jangan. Jangan. Isma' wa tuti. Wa in daraba dhahra wa akhadha mala." Ini mungkin enggak masuk ke dalam hawa nafsu kita. Kata Nabi, sudah seperti ini keadaannya. Dengar dan taat walaupun dia memukul punggungmu atau dia mengambil harta. Karena jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling tahu tentang apa yang akan terjadi nanti di masa yang akan datang. Dan ini wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan cuma sekedar tahu, beliau juga sudah memberikan solusi kepada kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, saya sebut sebuah contoh hari ini. Sebuah negara yang kita kenal dengan negara Libya. Siapa dahulu pemimpinnya? Muammar Gaddafi. Nah, ini Muammar Gaddafi diberitakan dia adalah seorang pemimpin yang zalim, memperkaya diri, hidup dengan kemewahan. Namun dengan keadaan dia zalim, keadaan negaranya waktu itu adalah aman, tentram. Sekolah digratiskan, listrik murah, jamaah yang dimuliakan Allah. Jaminan untuk masyarakat ada dan terrealisasi pada waktu itu. Coba lihat hari ini setelah mereka menjatuhkan pemerintah Muammar Gaddafi, apa yang terjadi hari ini? Kaum muslimin yang dulunya menentang bersatu padu sekarang ribut sesama mereka, saling menyerang. Keluar rumah tidak berani. Allah tanamkan kepada mereka ketakutan, tidak adanya kenyamanan, ketentraman di dalam kehidupan mereka. Berita bohong, hoaks tersebar di mana-mana. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Saya pernah tanya jamaah yang dimuliakan Allah kepada kawan saya bernama Abu Bakar Al-Libi, orang Libya. Lama beliau di Yaman, sampai hari ini masih di Yaman. Saya tanya ke beliau, "Ya akhi, wa in ahsan ayyam Gaddafi ma'a dhulmihi?" Mana lebih baik, hari-hari pemerintahan Gaddafi dengan kezaliman dia tersebut, memperkaya diri, hidup dengan kemewahan, dengan keadaan hari ini, mana lebih baik? Gak nunggu lama dia langsung menjawab, "Wallahi ayyamu Gaddafi ay ahsan bikathir," kata beliau.
Wallahi demi Allah, hari pemerintahan Qaddafi itu jauh lebih baik. Cuma kaum muslimin di sana nggak sabar, jemaah yang dimuliakan Allah, nggak sabar. Mengikuti ajakan orang-orang kafir. Kalian tentang saja. Orang kafir ini nggak mau berbuat baik kepada kita, jemaah yang dimuliakan Allah. Mereka menginginkan minyak yang ada di sana. Mereka ingin menindas dan menjatuhkan kaum muslimin, kemudian dibawa oleh mereka apa yang dimiliki oleh kaum muslimin. Kita lihat dan bergeser sedikit lagi, jamaah yang dimuliakan Allah. Negeri yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam biladul iman wal hikmah. Negeri iman dan hikmah, Al-Yaman. Dulu pemerintahnya adalah Ali bin Abdullah Saleh. Luar biasa. Hari kehidupan pemerintahan Ali Abdullah Saleh, Syiah ditekan. Gak bisa bergerak Syiah Rafidhah, jamaah yang dimuliakan. Setiap kali mereka muncul, dibasmi, dihilangkan. Sampai orang-orang Syiah itu harus mereka tinggal di Sa'dah, kemudian tidak keluar dari Sa'dah, jamaah. Menentang penguasa mereka, menjatuhkan Presiden Ali Abdullah Saleh pada waktu itu. Akhirnya apa yang terjadi hari ini? Siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan adalah Al-Yahud, orang-orang Yahudi dan orang-orang Syiah tersebut. Sekarang Yaman Utara mereka yang berkuasa, jamaah yang dimuliakan. Coba perhatikan. Ini efek. Dan kita bisa melihat sendiri negeri kita yang dahulu Masya Allah aman, tentram. Tragedi tahun 1998 ini adalah tragedi yang seharusnya kita ingat. Sampai hari ini negeri kita keadaannya apa? Ya seperti ini. Seperti ini keadaan. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, saya ingin menjelaskan bahwa apa yang disabdakan oleh Nabi SAW jangan kemudian kita tafsir dengan akal kita. Jangan kemudian akal kita yang malah menguasai hadis-hadis Nabi SAW. Jamaah yang dimuliakan Allah, disebutkan oleh seorang imam yang bernama Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, setelah beliau mengatakan bahwa i'lamu innal islama huwa sunnah wa sunnata hiyal islam. Setelah Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, ketahuilah bahwa Islam itu adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Beliau mengatakan, wa minas sunnati, termasuk dari sunnah Nabi SAW, dan itu juga adalah termasuk dari agama Islam adalah luzumul jamaah, kata beliau, yaitu tunduk dan patuh kepada penguasa muslimin. Beliau mengatakan, wa man faraqal jamaah faqad khala'a rifqatal Islam min 'unuqih wa kana dhallan mudilla, kata beliau. Barang siapa menyelisihi penguasa muslimin, menentangnya, menjatuhkannya, sungguh ia telah melepaskan rifqah, tali pengikat keislaman yang ada pada lehernya. Rifqah ini, jamaah yang dimuliakan Allah, sebenarnya adalah tali yang digunakan oleh orang-orang Arab untuk mengikat kambing-kambing mereka. Jadi dahulu orang Arab, mereka kalau mengembala kambing, mereka menggunakan tali rifqah itu. Kambingnya itu diikat di leher, kemudian tali tersebut diikat pada sebuah pohon, sehingga kambing tidak mencari makanan melebihi batas yang ditentukan oleh pemiliknya. Kalau talinya 20 meter, ya 20 meter dia akan berjalan. Bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah, kalau tali tersebut putus, lepas tali yang ada pada kambing tersebut, apa yang akan dia lakukan? Ia akan keluar dari batas apa yang telah ditentukan oleh majikannya, sehingga dikhawatirkan kambing tersebut akan diterkam oleh serigala. Demikian pula kita, jamaah yang dimuliakan Allah, kita ini diikat dengan tali Al-Quran wa Sunnah. Kita ini diikat dengan tali Al-Quran dan Sunnah. Ketika kita melepaskan tali pengikat keislaman Al-Quran dan Sunnah yang ada pada leher kita,
kita akan pergi melampaui batas yang telah ditentukan oleh syariat Allah Azza wa Jalla. Apa yang terjadi? Serigala-serigala kesesatan siap untuk menerkam kita. Demikian jemaah yang dimuliakan Allah. Dan saya sebutkan sebuah kisah. Seorang laki-laki yang bernama Abdullah bin Saba al-Yahudi. Seorang laki-laki Yahudi pencetus agama Syiah. Jemaah yang dimuliakan Allah, ini orang dikarunai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelebihan oleh Allah Azza wa Jalla, pintar berbicara, jago ngomong. Kalau dia sudah ngomong itu seakan-akan manusia tersihir dengan omongannya tersebut. Ia enggak mengangkat pedang. Ya, yang ia lakukan adalah dari rumah ke rumah, dari satu mimbar ke mimbar yang lainnya, mengatakan penguasa begini, begini, begini. Ya. Penguasa muslimin begini, begini, begini. Utsman ibnu Affan keadaannya begini dan begini. Sampai jamaah yang dimuliakan Allah, manusia marah waktu itu. Mereka mengepung rumah Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, sampai pada tingkat mereka membunuh Utsman ibnu Affan. Jemaah yang dimuliakan Allah, inti dari permasalahan menentang kepada penguasa tersebut adalah penentangan yang disebabkan oleh lisan-lisan kita. Lisan kita yang berbicara. Ketika lisan berbicara, berpindah naik kepada tingkatan yang kedua. Akhirnya manusia melakukan penentangan dengan anggota badan mereka. Ketika mereka melakukan ini, naik lagi tingkatannya kepada menentang penguasa dengan pedang-pedang mereka dan senjata-senjata mereka. Dan semuanya ini jamaah yang dimuliakan Allah, merupakan perkara yang diharamkan di dalam syariat kita. Dan sekali lagi saya tekankan bahwa apa yang disabdakan oleh Nabi SAW itu semuanya benar. Yang salah itu adalah akal dan hawa nafsu kita. Nah, banyak orang berbicara terkadang, terus bagaimana ini? Dia korupsi, dia mengambil hak rakyatnya, tidak peduli dengan rakyatnya, memperkaya diri, kemudian gak mau menunaikan janji-janjinya. Tentunya jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita menginginkan pemerintah yang baik, kita perbaiki diri kita, perbaiki rumah tangga kita, tanamkan tauhid di dalam rumah tangga kita, tanamkan kewajiban mengikuti Al-Quran wa Sunnah di dalam rumah tangga kita, di dalam masyarakat kita. Urusan pemimpin yang baik Allah Azza wa Jalla yang akan Allah tunjukkan kepada kita. Namun kalau kita tidak mau menjadi orang yang baik, tidak taat kepada Allah Azza wa Jalla, kita jangan bermimpi untuk mendapatkan pemimpin yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Terkait tentang menentang penguasa, ini datang hadis yang sangat banyak dari Nabi SAW. Dan Nabi SAW tegas sekali di dalam permasalahan tersebut. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, syarru al-qatla tahta adimis sama kilabun nar. Sejelek-jelek bangkai di bawah kolong langit ini, kata Nabi SAW, mereka adalah anjing-anjing neraka, kata Nabi SAW, yang mereka menentang penguasa muslimin. Kira-kira ini tegas tidak? Nabi SAW yang dikenal dengan lembut, senyum, sayang kepada kaum muslimin. Allah Azza wa Jalla berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi SAW untuk kalian suri tauladan yang baik. Dan apa yang saya sebutkan tadi, ini termasuk dari suri tauladan yang baik. Dijelaskan oleh sahabat yang mulia yang bernama Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah mendapati
kepala orang-orang Khawarij yang menentang penguasa pada zaman itu di Damaskus digantung di tiang-tiang yang ada pada zaman itu. Melihat keadaan ini, kata Amr bin al-As radhiyallahu taala anhu, kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Mereka itu muslimin, bukan orang kafir. Muslim mereka. Beliau tunjuk dengan mengatakan anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Dikatakan kepada beliau, wahai Amr bin al-As, qulta hadza bi nafsi? Engkau mengatakan ini dari dirimu? Beliau mengatakan, kalau seandainya saya mengatakan ini dari diri saya, sungguh saya telah binasa. Akan tetapi aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ucapan ini bukan cuma satu kali, banyak sekali. Oke. Habis waktu ya. Mungkin ada waktu 5 menit. Mungkin ada yang mau ditanyakan, disampaikan. Tafadhal. Terkait tentang pembahasan kita ini. Ya, tafadhal. Pemerintah kita bekerjasama dengan negara yang bertahan komunis. Iya. Iya. Tidak langsung dia menentang kita beribadah, tapi dia pahamnya ingin memerintah secara perlahan. Apakah boleh tidak? Apabila ada pemerintah yang baik ini? Iya. Itu kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan falyasbir alaihi, sabar. Kalau seandainya boleh, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah merinci. Karena ketika menggulingkan pemerintah tersebut, ini adalah urusannya besar dan juga berkaitan tentang darah kaum muslimin. Coba jamaah perhatikan hari ini, negara yang kita cintai, Suriah. Jelas pemimpinnya itu adalah Syiah Nusairiyah. Jelas. Kufur dia, keluar dari Islam. Ditentang. Diingatkan oleh para ulama di Saudi, jangan, kalian gak punya apa-apa. Mafsadatnya itu jauh lebih besar, jangan. Ketika awal munculnya, diingatkan oleh pemerintah, oleh para ulama yang ada di Saudi, jangan, sabar kalian, sabar. Banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, lakukan perbaikan-perbaikan. Allah akan ganti kepada kalian nanti suatu saat pemimpin yang bertakwa kepada Allah. Pasti itu. Ketika diingatkan oleh para ulama di Saudi, mereka mengatakan, apa itu pemerintah Saudi? Apa itu ulama Saudi? Cuma sibuk dengan urusan yang berkaitan tentang, mohon maaf ya, celana dalam wanita. Masalah haid, nifas. Sibuk sama itu. Ya sudah, jalan. Nah, hari ini siapa yang bisa bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla? Ya, tubuh anak-anak muslimin yang terpotong-potong, jamaah yang dimuliakan. Siapa bisa bertanggung jawab? Berhasil hari ini? Tubuh anak-anak kita di sana dipotong-potong, jamaah yang dimuliakan Allah. Wanita dilangkahi kehormatan mereka. Ini akibatnya. Akibat dan mafsadat jauh lebih besar, jamaah yang dimuliakan Allah. Sehingga Nabi SAW melarang, jangan. Sabar kalian. Kenapa Nabi mengatakan sabar? Karena Rasulullah lebih tahu. Dan beliau lebih paham solusi ini adalah solusi yang paling terbaik. Gak ada lain setelah itu. Coba lihat hari di Suriah. Dibom membabi buta, jamaah yang dimuliakan Allah. Sampai-sampai ada seorang anak Suriah, dia lahir sampai sekian tahun, 7 tahun ini dia besar. Ia mengatakan, jamaah yang dimuliakan Allah, kenapa negeri kami ini nggak pernah ada hari raya? Nggak sedih kita lihat, dengar jamaah yang dimuliakan Allah. Kenapa negeri kami ini nggak pernah ada hari raya? Kami mendengar di luar ada hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Ada sesuatu yang membuat mereka senang, gembira. Gak pernah mereka rasakan, jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, kemana hari ini orang yang berfatwa jihad di sana dulu untuk menentang Bashar al-Assad? Orang yang berfatwa itu dia duduk manis, jemaah yang dimuliakan Allah, di Birmingham, Inggris. Duduk manis dia. Fatwanya, lawan kalian. Dia duduk santai-santai saja. Jamaah yang dimuliakan Allah, satu tetes darah muslim yang tertumpah
Ya, kalau kita yang berfatwa, kita yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang akan bertanggung jawab. Nabi dahulu berperang melawan orang-orang kafir. Pernah beliau korbankan anak-anak? Pernah menjadi korban itu wanita-wanita? Tidak pernah. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada bimbingan para ulama salaf, jauhi sejauh-jauhnya akal dan hawa nafsu kita. InsyaAllah Allah akan beri kepada kita kebaikan-kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya kaji pada pertemuan kali ini, jemaah yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan ada manfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan di dalam penyampaian. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. STA TV Media Syiar Islam.